Selamat berjumpa kembali Sobat Hukum Jogja dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Angkringan Hukum LKBH UII. Kita akan mengangkat persoalan hukum yang sedang hangat di masyarakat. Bagi Sobat Hukum Jogja yang ingin menyampaikan permasalahan hukum, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini untuk kita bahas bersama para ahli hukum. Baiklah, kali ini kita akan mengangkat tema pulang kuliah dengerin lagu, makan kayaknya enak ini. Belum makan tadi di kampus. Hei. Musiknya dimatiin. Kenapa tuh, Pak? Musiknya dimatiin. Kenapa, Pak? Kamu dengar nggak? Enggak. Kafe sebelah Kafe sebelah. tutup. Karena? Kemarin kan beberapa hari kan ada live musik. Ya. Nggak tahu sekarang itu dikasih pagar sama polisi. Karena? Katanya nggak boleh musikan. Katanya nggak boleh musikan. Nah, kita ini kan takutnya pedagang kecil angkringan, ini free wifi, musik tiap malam, pagi, siang, kita musik. Takutnya nanti kita ditutup. Coffee yang sebelah itu loh, kafe-kafe. Sekarang garis lain polisi itu. Katanya kemarin live musiknya nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh, Pak? Nggak tahu, tapi ada masalah hukum di situ. Oh, lah, tapi aku nggak tahu, Pak. Tapi tuh aku mendengarkan lagu tuh setauku tidak ada permasalahan hukumnya, Pak. Kan mendengarkan lagu membuat hati kita senang. Tapi buktinya kafe itu karena ada lagu-lagunya itu. Makanya ini kan kita ini, Bapak itu takut. Bapak ini kan cuma penjual angkring, tiap hari musik kan tanpa henti. Anak-anak muda kesini ini untung sepi. Kalau pas rame kemudian dilihat polisi, kemudian ditutup kan bapakmu repot. Iya sih, Pak. Aku tuh pernah denger. Tapi itu bukan di Jogja, Pak. Itu di luar kota. Masa ya sampai Jogja? Jogja kan kota pelajar. Loh, kota ini yang ditutup kecil. itu yang sebelah gedung sekolah itu loh, kafe yang sebelah itu loh. Iya, tapi itu aku juga pernah dengar, Pak. Tapi nggak mungkin sampai Jogja, Pak. Paling itu ada masalah hukum yang lain. Ya tidak tahu, kalau bapakmu itu kan nggak tahu bahasa hukum yang kayak gitu itu loh. Kan makanya aku yang kuliah hukum, Pak. Kalau Bapak yang kuliah itu hukum dia. kan repot. Takutnya ini full musik ini kan. Ramai sekali Kang Supri. Ada apa ini? Mari. Ini siapa ini? Ini anak saya. Oh, yang kecil itu. Iya. Oh, sudah gede. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya saya Lisa, Pak. Oh, Lisa. Kuliah. Kuliah, Pak. Baru semester 1, Pak. Ini Oh, udah iya? 7 minggu kuliahnya. Hebat anaknya Pak Supri ini. Ya Pak sekuat kuliah. tenaga Pak, meskipun alhamdulillah dengan jualan angkring masih tetap bisa menguliahkan anak. Iya, harus semangat ya. Iya, Pak. Bapak sudah kerja keras tuh. Iya. Jualan angkringan. Betul. Jarang-jarang orang jualan angkringan anaknya kuliah. Ayo tuh. Betul, Pak. Untung Tadi itu, Pak. rame apa tadi? Kok kayaknya serius sekali ngobrolnya. Saya itu tadi itu kan mau beli gula ke samping Pak, tapi di samping itu kan ada kafe. Itu belum lama dibuka sebenarnya, baru sekitar 2-3 bulan yang lalu. Tapi saya tadi mau ke sana beli gula, kok tiba-tiba ada garis polisi itu loh Pak. Oh, ada polis lain. Ditutup. Ditutup. Iya. Saya Apa katanya? nanya sekitar itu, ternyata karena ada musiknya. Oh, kenapa? Lucu kan ya, Pak? Nah, Ya, ini- masa ada musiknya terus ditutup? Kan nggak mungkin Ya, sebenarnya. mungkin itu karena kemarin ada berita tentang royalti itu ya, royalti musik lagu yang memang rame di masyarakat. Nah, ini kebetulan karena Kang Supri sama Mbak Lisa ngobrolin soal ini, sebenarnya saya juga kalau boleh mungkin kita bisa ngobrol lah santai ya, karena kebetulan saya di Fakultas Hukum. Kang Supri kan tahu sendiri. Saya juga di Fakultas Hukum ngajar tentang hak kekayaan intelektual. Ini nampaknya di masyarakat tuh banyak simpang siur. Nah, itu dia Pak. Masalah hak kekayaan intelektual ini. Iya. Iya. Ini kita itu, kalau saya kan awam Pak. Padahal ya mohon maaf sebelumnya kan ini kan tiap hari ramai anak-anak muda, karena ya meskipun hanya tip kecil kan saya kasih
terus Keraskan. ada musik terus. Nah, ini ya takutnya saya itu takut, makanya tadi saya agak buru-buru nggak jadi beli gula. Iya. Nah, ternyata mungkin bisa jadi Pak, Iya. karena yang di media massa sama di TV itu kan terkait kemarin ada Ya, kasus royalti yang Ya. di kafe restoran itu kan takutnya kan seperti itu. Ya. Nah ini malah kebetulan sekali nih Ya. karena Jadi gini Kang Supri, kalau masalah kasus royalti musik dan lagu itu, memang sebenarnya kita sudah lama punya aturan hukum itu. Aturan hukumnya itu ada di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Nah kalau Kang Supri baca undang-undang itu, sebenarnya musik dan lagu itu termasuk objek yang dilindungi hak cipta. Nah mungkin masyarakat perlu tahu nih, apa itu hak cipta, kan itu ya. Iya. Jadi hak cipta itu semacam pemberian hak hukum untuk kreasi-kreasi di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Termasuk di bidang musik dan lagu ini. Jadi musik dan lagu yang dihasilkan oleh para pencipta itu bisa diberikan hak hukum namanya hak cipta, Kang Supri. Nah dengan hak cipta itu sebenarnya menciptakan hak eksklusif namanya. Nah hak eksklusif ini artinya sama dengan menguasai. Jadi musik itu dikuasai oleh si pemilik hak cipta tadi. Oleh karena itu penggunaannya harus mendapatkan izin dari yang memiliki hak cipta tadi. Tapi kalau misalnya kafe, Ya. restoran, rumah makan itu, mohon maaf, apakah harus pakai izin, Pak? Ya, sebenarnya terkait dengan penggunaan hak cipta, termasuk musik dan lagu yang itu bagian dan diberikan hak hukum hak cipta, dalam hal penggunaannya memang menurut aturan undang-undang hak cipta itu ada mekanisme dan cara-caranya. Nah, caranya salah satunya harus berizin. Nah, yang berizin itu sebenarnya supaya si penggunanya mengakui bahwa si pemilik hak cipta itu memang orang yang berhak gitu ya. Satu itu mengakui bahwa si pemilik hak cipta itu adalah si pemilik haknya. Dan yang kedua, karena ini kalau kaitannya dengan kafe, restoran itu bisnis, nanti dari izin itu kan ada semacam kompensasi yang harus diberikan, bentuknya royalti gitu ya. Jadi ada pembayaran royalti kepada si pemilik hak cipta musik dan lagu. Dan sebenarnya wajar kalau dalam bisnis Pak Supri. Uang Pak Supri jual nasi kucing aja dicari untungnya, ya kan? Betul. Dan untungnya itu nggak hanya untuk Pak Supri, tapi termasuk yang nitip nasi kucing ini. Nah sekarang kalau ada musik di kafe diputar, itu kan tujuannya dari pemberian jasa hiburan. Nah kalau ada jasa hiburan, kalau si pemilik lokasi hiburannya jangan ngambil keuntungan, ya tentu keuntungannya harus dibagi juga dengan si pemilik musik dan lagu, sehingga ada sharing keuntungan, namanya royalti. Jadi seperti itu. Jadi royalti itu tuh sharing keuntungan ya sebenarnya Sharing Pak ya? keuntungan sebenarnya antara si pemilik usaha dengan si pemilik musik dan lagu. Nah kita kan sering kalau ke hotel misalnya masuk di kamar kan harus bayar tuh. Katakan per malam 400.000. Nah biasanya Kang Supri sama Mbak Lisa kalau masuk ke hotel itu kan ada fasilitas-fasilitas. Iya. Ada air hangat, ada kopi, ada aqua, ada macem-macem, iya kan? Iya. Nah sebenarnya yang dibayar 400.000 itu termasuk itu Kang Supri. Nah tapi di hotel kan bukan hanya itu, ada juga misalnya siaran-siaran televisi, ya kan? Dan itu yang bayar adalah hotel, tapi bukan hotel yang bayar. Yang bayar tuh konsumennya. Karena dibebankan kepada biaya nginep hotel tadi, kira-kira gitu. Seperti itu.
Pak makan dulu Oh Pak. iya. Makan dulu atau mau Iya, pesan minum apa Pak? Minumnya yang anget-anget aja lah. Yang spesial kamu yang buat no. Ini kayaknya nasi kucingnya masih baru ini Kang Supri. Masih Pak, ini yang masak ibu kebetulan. Ini tadi ibu sebelum berangkat kerja mampir dulu, bikin makan dulu Pak. Iya. Ini mau apa Pak? Mau teh atau mau Boleh, kopi? teh aja lah. Oh teh aja. Iya. Manis atau tawar Bapak? Tawar aja Oke. supaya tidak banyak manis. Wah, ini kehormatan ini Pak Pas. Penjenengan Iya. bisa berkesempatan ke sini dah. Saya itu ketakutan nih Pak. Tapi memang Kang Supri, saya amati dari berita-berita tentang royalti itu banyak sekali pelaku usaha yang pada ketakutan itu. Oh, ya Mungkin kalau misalnya seperti, mohon maaf, ya, kalau seperti saya ini apakah karena ya cuman muter sih Pak. iya. Tapi ya memang tujuannya dengan muter musik itu akhirnya kan banyak anak-anak muda ke sini. Iya. Apakah pedagang seperti saya itu juga tetap akan dikenakan? Iya, memang di Undang-Undang Hak Cipta itu terkait penggunaan hak cipta itu ada juga yang tidak perlu berbayar. Contohnya kalau menggunakan karya tulis, misalnya tulisan-tulisan buku, mengutip punya orang asal disebut sumbernya untuk kepentingan pendidikan, maka itu boleh dan tidak melanggar. Cuma di bidang musik dan lagu ini memang ini agak sulit mencari kelonggaran seperti itu. Ini sangat tergantung kepada si pemegang hak ciptanya, Pak Supri. Jadi sebenarnya menggunakan musik dan lagu itu boleh. Tetapi nanti soal apakah harus berbayar atau tidak, ini tergantung kepada subjektivitas dari pemegang hak ciptanya. Dia merasa dirugikan nggak dengan penggunaan musik dan lagu? Tapi saya kira kalau untuk usaha-usaha kecil begini jarang sekali ya yang dikomplain kira-kira gitu. Dan yang saya tahu yang banyak dikomplain itu justru adalah usaha-usaha yang cukup besar tadi, Kang Supri itu. Wah, terima kasih nih. Baik Pak. Berarti kalau misalnya Pak nanti ada Biarkan makan dulu. Iya, tapi ini saya tuh baru tak ingat-ingat Bapak ini siapa, ternyata saya baru ingat Pak. Ini dekan saya. Karena anaknya baru masuk. Kok di Fakultas Hukum? Iya Pak, saya di Fakultas Hukum. Makanya saya kok pernah lihat waktu pas ospek atau pas apa tuh siapa gitu. Ternyata pas tak ingat-ingat ternyata dekan saya Pak. Coba bayangkan, ini nanti bisa beberapa SKS loh. Saya kan masih semester 1. Kalau saya dengan beliaunya sudah kenal lama, tapi terus baru ketemu. Jadi makanya kesempatan kamu juga pas di UI, beliaunya ini juga pejabat di Fakultas Hukum. Saya tuh kayak pernah ketemu tapi di mana, tapi kok masa temennya Bapak gitu. Saya paham sekali kalau beliaunya ini memang keahliannya di bidang itu. Makanya ini kesempatan banget. Ya, makanya kalau Mbak Lisa belum ketemu, Iya. cuma ketemunya memang pas ospek kayaknya ya. Ya, kebetulan kalau ospek Pak Budi memang nggak bisa menghafal satu-satu. Nggak tahu juga kalau Mbak Lisa sekolah di situ. Iya, ribuan, banyak sekali. Tapi syukurlah kalau kuliah Fakultas Hukum ya. Ya, Fakultas Hukum Pak, semakin karena ngerti. sering banget di angkringan ini tuh ada teman-temannya Bapak yang dosen-dosen dari Fakultas Hukum Oh Pak. iya, kalau Kang Supri ini temennya banyak sekali dosen-dosen. Kalau kurang paham tentang hukum tinggal dipanggil aja dosennya, iya kan? Jadi nggak kuliah, malah belajar di angkringan sini. Nah, itu. Monggo Pak sambil di. Iya, terima kasih. Nah, itu nanti ketakutan Bapak itu nanti ditanyakan sama beliau. Soalnya kan besok mau ada Piala Dunia toh Pak. Aku tuh rencananya mau bikin angkringan kita tuh ada nonton bareng. Iya Pak. Ini termasuk, ini kan saya buka angkringan ini sudah hampir 22 tahun. Lama banget Jadi ya. ada pas acara Piala Dunia kita akan nonton bareng di sini. Ya. Ya penontonnya banyak, dagangan saya laris. Nah ini mungkin bentuknya saja yang berbeda. Kalau tadi musik, kalau ini mungkin terkait istilah orang anak saya itu hak siar. Iya. Nonton bareng Pak. Karena Nombar. saya kan
taunya pokoknya masih bisa mutar, monggo saya belikan alatnya, yang penting konsumennya kan banyak. Nah, apakah yang semacam itu juga nanti Ya, terus terang Pak banyak memang. takutannya. Iya. Apa harus bayar apa enggak gitu ya. Jadi kalau model non-bar gini, perlindungan hak cipta itu sebenarnya tidak cukup hanya dilihat dari sisi hukum. Tapi kita juga harus melihat dari sisi etika. Nah, kreasi-kreasi seperti tayangan sepak bola, film, musik gitu ya, itu kan dihasilkan melalui proses yang luar biasa panjang, Kang Supri. Iya. Jadi dari mulai mengeluarkan ide, konsep, bagaimana itu diwujudkan sampai akhirnya bisa kita nikmati, itu prosesnya panjang. Maka di dalam aturan hak cipta itu sebenarnya ada teori yang mengatakan bahwa hal-hal seperti itu perlu diberi insentif atau penghargaan. Namanya reward theory. Nah, penghargaan ini penting. Oleh karena itu, kalau tadi Kang Supri mau mengadakan acara seperti itu, menurut saya etikanya sangat baik kalau berkomunikasi dulu atau berbicara dulu dengan pemilik acara itu. Gitu ya. Artinya itikat baik kita ada. Mungkin memang ini perlu usaha yang luar biasa ya. Karena mungkin Kang Supri merasa, waduh, apa saya mudah mengakses untuk minta izin. Nah, ini juga sebenarnya harusnya dari si pemilik acara mempermudah bagaimana orang dalam memanfaatkan hak cipta itu bisa dengan mudah minta izin. Persoalan bayar atau tidak kan sebenarnya itu urusan lain. Karena menggunakan hak cipta tanpa bayar pun ada, boleh. Dan itu tidak melanggar aturan. Tapi kadang-kadang itu ada embel-embel membayar itu karena kadang-kadang penggunaan itu dimaksudkan untuk kegiatan bisnis. Nah ini misalnya Kang Supri, karena mengadakan acara nombar, nonton bareng, banyak pengunjungnya. Kan itu ada keuntungan juga. Bukan hanya hiburan. Betul. Dagangan Kang Supri Iya, juga laris, mungkin Pak. bisa 2-3 kali lipat. Kan gitu ya. Bisa terjual. Nah oleh karena itu dalam rangka mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari, akan sangat baik Kang Supri kalau mau melakukan hal-hal seperti itu mencari informasi dulu dan dari situ ditindaklanjuti, syukur dengan kemungkinan untuk minta izin lalu diberi alasannya. Saya kira pemilik hak cipta atau pemegang lisensi tadi, hak siar tadi, kalau tahu ini usaha kecil kan tidak seperti menghadapi usaha yang besar. Iya, ya. betul, Pak. Cuma masalah kita ini adalah kita itu kadang-kadang pura-pura tidak tahu, tapi melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Gitu. Terus mau cari izinnya kemana Pak? Kalau misalnya saya mau, misalnya tadi kan saya mau bikin nonton bareng, misalnya siarannya itu siaran di luar negeri. Nah, caranya saya untuk meminta izin itu gimana Pak? Terus prosedurnya itu yang seperti apa gitu loh Pak? Ya biasanya selama ini kalau ada siaran-siaran Piala Dunia itu ada perusahaan yang diberi izin khusus oleh FIFA per negara. Dulu pernah ada namanya PT Intersport Marketing kan gitu ya. Nah itu yang diberi lisensi, itu ada di Indonesia. Nah bagaimana mencari tahu si pemegang lisensi itu atau tidak, biasanya itu disosialisasikan. Nah sekarang kan zamannya internet Kang Supri. Iya. Cari informasi kan tinggal tanya internet aja, pasti banyak informasi dan bisa jadi kita diarahkan kepada pihak yang berhak tadi. Yang penting adalah ada komunikasi untuk kita berniat minta izin. Menggunakan siaran itu untuk ditayangkan, kira-kira gitu. Wah, itu bagianmu no. Kalau yang urusan kayak gitu, Bapak ini blank, harus pegang HP aja enggak jelas. Memang Pak, itu memang kewajiban saya, karena kan saya memang dikuliahkan di hukum, itu biar saya bisa menciptakan angkringan yang basis mantap. Betul dia. Angkringan digital gitu kan keren. Caranya makan gimana Pak, angkringan digital. Jadi sebenarnya di abad digital ini untuk dapat informasi itu tidak sesulit dulu. Sekarang semuanya bisa dicari dan itu saya kira hal yang tidak sulit ya. Apalagi dari pemegang lisensi pun biasanya juga melakukan sosialisasi.
gitu. Setidaknya secara etika kita sudah kulonuwun. Iya. Nah, setelah itu, monggo lah kira-kira baiknya seperti apa. Baik Pak, kalau nobar mungkin seperti itulah. Tadi kembali ke permasalahan ini kan angkringannya full musik, full wifi. Nah kalau misalnya tadi nobar kan saya berarti harus izin ke perusahaan yang bekerja sama. Iya. Nah kalau misalnya saya mau dengerin lagu Pak, saya minta izinnya kemana Pak? Ke penyanyinya misalnya ke Lisa Mahalini. Lisa. Kalau Mbak Lisa hanya ingin mendengarkan untuk kepentingan pribadi melalui channel-channel tertentu, sebenarnya tidak perlu memikirkan izin. Karena misalnya mendengarkan musik dari YouTube, dari Spotify itu sudah kerjasama dengan pemilik akun di situ kan, dan itu sudah ada pembayaran royaltinya. Jadi kalau itu dinikmati secara personal, tidak dalam konteks bisnis, komersial, nggak perlu itu yang namanya minta izin dan membayar royalti. Gitu. Itu kalau saya dengarkan pribadi. Ya. Kalau saya dengarkan di sini Pak. Ya. Nah kalau dengarkan di sini, kalau skalanya tidak seperti tadi dimobilisasi dengan jumlah yang besar, saya kira itu masih dalam konteks yang wajar, tidak perlu menjadi masalah yang serius dari sisi ketentuan hak cipta gitu. Nah, ketentuan hak cipta yang dimaksud itu misalnya kan tidak boleh dimobilisasi. Nah, ketentuan hak ciptanya itu seperti apa? Misalnya, harus di dalam sebuah kafe atau di dalam sebuah angkringan inilah Pak. Itu maksimal cuma 10 orang. Kalau lebih dari 10 orang ya kamu harus membayar dong. Memang kelemahannya undang-undang hak cipta kita itu Kang Supri, Mbak Lisa, itu tidak ada batas kuantitatif. Seberapa banyak orang mendengarkan musik lagu, menyaksikan nonbar, itu dikembalikan kepada kepentingan daripada si pencipta atau pemegang hak cipta. Ada nggak kepentingan dia yang diganggu secara wajar? Nah ini kan subjektif. Kalau ini ada kepentingan dia yang terganggu, penggunaan yang wajar tadi, kepentingan dia terganggu dari penggunaan yang wajar itu, dimungkinkan saja pencipta, pemegang hak cipta itu melakukan gugatan hukum gitu. Tapi kan kembali ini merupakan kelemahan, kelemahan dari aturan hukum kita. Tidak ada batas-batas jumlah berapa sehingga itu tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran. Jadi ini dikembalikan kepada subjektivitas dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Oleh karena itu, tadi saya sarankan lebih baik kalau yang tadi mau nobar itu memang kita minta izin dulu. Tapi kalau yang ini ya ini tergantung kepada si pemegang hak ciptanya merasa dirugikan apa enggak. Kira-kira gitu. Sebentar aku gantian. Iya. Nah, soalnya saya penasaran. Kamu ini ketakutan. Gini Pak, kalau kemudian itu artinya terlanggar ya, itu sebenarnya konsekuensi hukumnya sampai sejauh mana atau nanti sampai. Nah, undang-undang hak cipta itu mengatur kalau terjadi pelanggaran hak cipta, ya, maka konsekuensinya bisa menimbulkan tuntutan ganti rugi, ya kan? Dan itu nanti pemegang hak cipta akan melakukan gugatan ke pengadilan. Tapi sebelum gugatan ke pengadilan itu, Kang Supri, sebenarnya kan dalam hukum perdata, acara perdata itu dimungkinkan ada perdamaian dulu. Kalau perdamaiannya berhasil, ya tidak perlu lanjut ke gugatan. Itu satu. Yang kedua, konsekuensi hukumnya bisa juga itu dianggap tindak pidana hak cipta. Artinya nanti melalui proses penegakan hukum ke kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Cuma kita beruntung karena undang-undang hak cipta kita itu kalau ada tindak pidana hak cipta tidak ujug-ujug diproses oleh polisi. Polisi itu harusnya mengutamakan mediasi. Jadi istilah sekarang apa Mbak Lisa yang sering dikenal restoratif justice, perdamaian kan gitu ya. Kalau perdamaian tidak berhasil baru proses penegakan hukum kan gitu ya. Jadi ini yang diatur di dalam undang-undang hak cipta kita. Jadi intinya dari semua proses hukum itu konsekuensinya ya tentu akan ada sanksi hukum, tetapi sanksi hukum itu bisa diselesaikan di awal dengan cara berdamai.
Nah, saya setuju sebenarnya kalau undang-undang hak cipta memprioritaskan upaya damai, karena soal hak cipta ini sebenarnya soal hak pribadi. Itu Kang Supri. Ada. Kalau enggak saya tanya lagi loh. Ya udah Bapak dulu, nanti saya lagi tanya saya bawa selo. Ini mohon maaf, ya barangkali nanti saya diberikan kemudian untuk usaha dan lain sebagainya. Sebenarnya proses administrasinya untuk ngurus hak cipta itu seperti apa sih Pak? Ya. Awam sekali saya. Ya, kalau sekarang saya baru ingat nih, kemarin saya baru dapat informasi dan itu sudah disosialisasikan untuk penggunaan hak cipta musik dan lagu itu bisa lewat aplikasi namanya Inspiration. Nanti Mbak Lisa coba cek ya di Play Store, di App Store, namanya aplikasi Inspiration. Nah, aplikasi Inspiration ini sebuah platform untuk melakukan penggunaan hak cipta musik dan lagu, dan bayarnya pun di sana Kang Supri. Jadi sudah dibantu melalui pemanfaatan teknologi informasi. Itu khusus musik dan lagu. Cuma tadi kalau nonton Piala Dunia belum di situ. Kan gitu ya. Belum di situ. Piala Dunia masih harus berhubungan secara ibaratnya itu manual, harus ketemu dengan pemegang lisensinya. Betul. Berarti kalau misalnya kayak gitu Pak, gimana sih Pak cara seseorang itu tuh bisa dapat hak atas royaltinya tadi? Misalnya tadi kan seperti saya misalnya jadi penyanyi misalnya, seperti walaupun suara saya sangat-sangat jelek ya Pak. Alhamdulillah mengakui. Iya Pak, saya mengakui. Terus ternyata saya punya ciptaan lagu misalnya seperti itu. Terus saya kan tadi Bapak menyampaikan bahwasanya itu bisa digugat kalau misalnya ada yang merasa hak-haknya itu terlanggar kan tadi seperti itu. Nah, gimana cara saya itu biar bisa saya dapat hak atas royalti saya gitu. Kalau Mbak Lisa sebagai pencipta musik lagu, saya sebagai nah pencipta Mbak musik Lisa lagu. bagusnya karena penggunaan musik lagu Mbak Lisa itu kita kadang-kadang penggunanya banyak, manfaatkanlah yang disebut dengan lembaga manajemen kolektif. Lembaga Manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif itu tugasnya itu memberi izin penggunaan musik dan lagu Mbak Lisa nanti, termasuk dia menarik bayaran royalti dari penggunanya dan sekaligus mendistribusikannya ke Mbak Lisa. Itu namanya lembaga manajemen kolektif. Jadi Mbak Lisa harus daftar menjadi anggota LMK namanya. Nah nanti Mbak Lisa daftar anggota LMK, Mbak Lisa itu akan memberikan kuasa ke LMK tadi, di mana LMK nanti memberikan izin kepada kafe, restoran, hotel, ya, termasuk juga menarik bayaran dari kafe, hotel, restoran, dan nanti kalau sudah terkumpul akan didistribusikan royalti itu kepada penciptanya, dalam hal ini misalnya Mbak Lisa tadi, kira-kira gitu. Itu mekanismenya seperti itu. Bagus sebenarnya. Ini artinya saya sebagai orang awam, artinya orang susah-susah mencipta lagu itu juga jerih payahnya itu terlindungi. Iya, dihargai. Iya, betul. dihargai. Supaya apa Pak Supri, itu juga betul. Kalau dihargai begitu, penciptanya makin semangat. Betul. Bikin musik dan lagu dan karya-karya yang lain. Dan kalau makin banyak karya-karya yang bagus, kita juga sebagai penggunanya semakin senang, semakin happy, kan kira-kira gitu ya. Coba kalau angkringan Pak Kang Supri nggak ada suara-suaranya, kan kayak di kuburan jadinya. Iya. Betul. Nah terus kalau sekarang ini kan bahasanya generasi Gen Z kayak gini itu kan ada AI ya. AI ya. AI. Itu nah, yang penjual gini bilang gitu aja kan sulit. Ya, kadang aja, Pak. saya kenal sama yang anak muda itu karena membuat lagu lewat aplikasi itu. Aplikasi itu. Lalu yang kayak gitu gimana Pak? Nah, ini masih jadi masalah hukum, Kang. Jujur aja undang-undang kita itu belum menjangkau sampai ke situ. Sehingga kalau ditanya, kalau teknologi AI tadi itu menghasilkan musik dan lagu, apakah itu ada pemegang hak ciptanya? Saya kalau boleh jawab sampai hari ini belum bisa dimiliki oleh siapapun. Karena aturan hukumnya belum menjangkau ke situ. Nah mudah-mudahan ini dalam waktu dekat
pemerintah ada rencana melakukan perubahan Undang-Undang Hak Cipta sekarang nomor 28 2014. Mungkin salah satunya itu adalah karena ingin merespon perkembangan teknologi AI tadi. Iya, karena sekarang ini kan hampir semuanya kan menggunakan itu. Betul. Saya juga pernah ketemu dengan kawan, itu saya tanya, ini kok musik dan lagunya seperti ini? Dia ketawa-ketawa tapi sambil cerita dengan saya bahwa itu musik lagu itu bukan dia yang membuat, tapi AI tadi. Nah, ini canggihnya begitu zaman sekarang. Itu kan simple, gampang. Ayo ngomong. Nah ini Pak, tadi saya kalau saya jadi penyanyi, berarti kan saya harus mendaftarkan atau lebih baiknya mendaftarkan Ya, ke LMK. ke LMK. Nah, yang masuk hak cipta atas karya saya hanya lagu saja atau ada hak siarnya atau ada hak-hak yang lain ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya hak cipta itu tadi untuk karya-karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Termasuk tadi soal musik dan lagu. Nah, terkait dengan yang lain di Undang-Undang Hak Cipta itu ada namanya hak terkait. Hak apa, Pak? Hak terkait. Hak terkait namanya. Ini memang terkait. agak kurang familiar. Iya Pak. Masyarakat kita taunya cuma hak cipta. Iya. Betul. Padahal kalau baca undang-undang hak cipta itu hak terkait itu ada. Nah, hak terkait itu apa? Hak terkait itu hak eksklusif yang diberikan kepada satu pelaku pertunjukan, contohnya penyanyi. Dua, kepada produser rekaman seperti Sony BMG, Naga Suara, ya kan? Yang ketiga itu lembaga penyiaran seperti TVRI, SCTP, Indosiar. Nah, tiga pihak ini sebenarnya tidak memegang hak cipta, tapi mereka memegang hak terkait. Misalnya gini, sekarang Mbak Lisa, saya mau tanya, lagu apa yang disukai Mbak Lisa? Saya suka lagu Tabola-bola. Tabola Bale. Nah, Tabola Bale itu kayaknya itu pencipta sama penyanyinya sama ya? Iya. Nah, Pak Budi mau cari yang pencipta dan penyanyinya berbeda. Oh, Misalnya, coba misalnya Krisdayanti dengan penciptanya Anang lagunya. Maka Anang itu disebut sebagai pemegang hak cipta. Krisdayanti yang menyanyikan lagu Menghitung Hari yang populer itu sebagai pelaku pertunjukan. Maka Krisdayanti punya hak eksklusif namanya hak terkait. Maka kalau kita mau menyanyikan lagunya Anang, bukan hanya disebut penciptanya Anang, tapi kita harus sebut juga penyanyi yang mempopulerkannya siapa. Krisdayanti. Itu bagian dari hak moral. Tapi Krisdayanti bukan hanya punya hak moral, dia juga punya hak ekonomi. Jadi yang harus dibayar royalti itu bukan hanya penciptanya sebagai pemegang hak cipta, tapi penyanyi juga harusnya dibayar menurut undang-undang hak cipta kita, karena itu membayar hak terkait. Tapi masalahnya kan masyarakat jangankan hak terkait Pak Supri, hak cipta aja belum paham betul kan gitu. Tapi ini saya jelaskan di sini supaya tidak salah paham. Kemarin ada cerita, kok mendengarkan suara burung harus bayar royalti. Nah, ini saya kasih tahu juga. Saya kasih tahu juga kalau Pak Supri di sini pasang kandang burung, ada burungnya, lalu berkicau burungnya, ya nggak perlu bayar royalti karena burungnya nggak suka uang kan gitu. Tapi kalau burungnya itu, suara burungnya itu dari hasil rekaman, misalnya rekaman perusahaan rekaman Naga Suara, lalu diputar di tempat massas, katakan begitu kan, biasanya menimbulkan ketenangan, dia kan. Nah, itu harus dibayar royalti, tapi bayar royaltinya bukan ke burung, kepada produser rekamannya. Karena produser rekaman itu sebagai pemegang hak terkait. Nah, ini juga awam Pak, karena teman-teman saya ini di luar, ya ada mahasiswa, termasuk juga ada para penjual burung ini. Betul. Penjual burung ini kan apa ya, caranya memutar kicauan burung untuk memancing burung itu berbunyi. Iya. Nah, ini mereka betul-betul, termasuk saya, ini juga tidak sampai ke sana berpikirnya kok sampai kicauan burung juga seperti itu. Tapi dan kemudian yang terkait lagu tadi juga menyangkut yang kami pahami sebagai masyarakat awam itu,
yang punya hak royalti itu ya hanya penciptanya. Selama ini itu seperti itu. Ya, jadi belum tahu kalau ada hak terkait ya. Iya, Ya, makanya ini sebenarnya ada anak hak saya juga terkait. agak Nah, cuma tadi pernyataan Pak Supri menarik juga. Kalau ada burung dilatih oleh pelatih pemelihara burung sehingga akhirnya suaranya bagus, sebenarnya bisa jadi suara burung tadi itu melibatkan pelatih ini. Karena yang namanya karya yang bisa diberi haki atau hak cipta itu harus ada keterlibatan manusia. Kalau tadi yang saya masuk burung biasa alamiah. alamiah. Ya kan nggak dilatih. Iya. Kalau ini kan ada burung yang tadinya tidak bisa berkicau dengan bagus, tapi ada pelatihnya, suara burungnya jadi bagus, bisa jadi pelatih itu dianggap sebagai pemegang hak ciptanya. Karena ada upaya dia, ada ikhtiar dia, ada imajinasi dia, ada keahlian dia yang dia transfer ke burung tadi sehingga burung bisa berkicau dengan bagus. nggak apa-apa itu ya Pak. Kalau itu real ada keterlibatan manusianya, mestinya dia dianggap sebagai pemegang hak cipta. Tapi kemudian ada tanggung jawab enggak? Tadi Pak Budi menyampaikan bahwa kicauan burung itu diproduksi oleh mungkin naga suara. Ya, direkam. Iya. Direkam. Iya. Ya, kalau direkam tadi itu kan menciptakan hak lain. Namanya bukan hak cipta, tapi hak terkait kepada pihak naga suara. Cuma tadi saya terinspirasi dari pernyataan Kang Supri kalau burungnya misalnya awalnya nggak bagus suaranya, tapi dilatih terus tiap hari. Iya. Ya, yang melatih ini kan manusia. Karena setiap karya yang melibatkan manusia akan menimbulkan yang namanya hak cipta. Gitu. Jadi harus ada keterlibatan manusianya. Tapi kalau suara burung alamiah tidak ada ini nggak bisa. Kira-kira gitu. Ya, ini bisa menjadi bahan informasi untuk temani Bapak yang penjual burung itu. Karena mereka itu pinter-pinter. Jadi burung itu dijual setelah dilatih seperti itu. Wah, ini kan ternyata menjadi karya cipta. Betul. Pak, di samping. Oh Pak. iya, iya. Di samping. Iya, Ini saking kalau- asiknya kita ngobrol. Iya. Kalau saya sama bapak saya ini emang kadang sering banyak debatnya Pak, tapi saya jadi suka. Iya. Karena bapak saya sering mengajak debat saya, jadi saya berkeinginan saya harus masuk fakultas hukum biar saya siap mendebat Tapi bapak satu saya. lagi tadi kamu kan bilang, besok misalnya jadi penyanyi, saran Bapak jangan. Kalau pencipta boleh lah, tapi kalau penyanyi janganlah. Nanti rusak dunia tarik suara Indonesia. Tapi kalau suaranya bagus ya nggak apa-apa tuh kan? Bagusnya itu kalau marah sama orang, Pak. Tapi kalau nyanyi sudah nggak jelas. Itu loh. Jadi artinya kan mudah-mudahan nanti kamu ketemu Pak Budi. Nah, ini kan sebagai modal. Ini mohon maaf kalau bayar berapa ya? Iya makanya itu Pak. Nah, ini beruntung sekali. Belum sanggup Pak kita kalau. Ya, untungnya bapakmu penjual angkring ini banyak kenal orang-orang hebat. Makanya kalau Pak Budi, kalau pemahaman saya kalau sekarang, karena beliau ini sudah dulu, jadi sudah levelnya sudah empuh kalau yang urusan kayak gitu. Makanya apapun segera tanyakan. Belinya masih di sini. Dan tidak pakai bayar SPP ke sini. Itu Ya, yang terpenting. Kalau di kampus kan harus bayar SPP. Iya. Kalau ambil mata kuliah ya Pak ya. Iya, dan keuntungannya pinter duluan. Nanti yang lain belum tahu udah tahu. Jadi saya lebih tahu, makanya dari kemarin itu kan Pak, yang tamu-tamu yang datang ke sini itu, yang datang ke angkringan ini, pas di kelas itu, saya sudah tahu, saya sudah belajar di angkringan. Besok teman-temannya diajak ke sini. Iya Pak, wajar. Karena kalau di itu. kelas itu biasanya tidur Kang Supri. Kalau sini bisa sambil makan. Nyambung lagi nih Pak, karena di media cetak kemarin kan rame-rame masalah royalti, tapi ada juga penyanyi yang kalau lagu saya monggo nggak perlu bayar royalti. Dari pernyataan itu apakah karena memang secara hak ciptanya belum terdaftarkan atau bagaimana sih kemudian proses hak cipta itu? Ya, pertama Kang Supri, yang punya hak cipta itu adalah pencipta. Pencipta yang pertama kali dia punya hak cipta, hak eksklusif. Tapi sebagai pemegang hak eksklusif, dia sebenarnya punya hak. Haknya apa? Mengizinkan orang lain, ya. Nah, mengizinkan orang lain itu termasuk tadi yang Kang Supri sampaikan.
bisa nggak pencipta itu mengizinkan musik dan lagunya dipakai dan dia tidak menarik bayaran apapun? Ya nggak apa-apa, boleh. Kalau si pemilik hak ciptanya merasa tidak perlu meminta bayaran, itu boleh. Meskipun sebenarnya ada hak. Meskipun ada hak, yang namanya hak itu kan kalau dituntut diberikan, kalau dilepas ya selesai. Oh iya. Nggak ada konsekuensi hukum apapun kan, kira-kira gitu. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah mungkin masyarakat hari ini bingungnya begini. Di satu sisi ada musik dan lagu yang ditarik royalti lewat lembaga manajemen kolektif tadi, tapi di sisi lain kok ada pencipta yang mempersilahkan menggunakan musik dan lagunya tapi tidak perlu membayar. Sebenarnya kalau diruntut dari kepemilikan hak cipta dari pencipta, ini tidak ada masalah semuanya. Artinya apa? Misalnya tadi yang LMK, dia kan menarik royalti itu kan sudah diberi kuasa oleh pencipta, kan gitu ya. Dan pencipta berarti menghendaki ada bayaran royalti. Nah kalau yang ini modelnya tidak lewat LMK langsung, namanya kalau yang sekarang populer namanya direct licensing. Jadi langsung antara pencipta dengan pengguna. Kalau yang tadi collective licensing istilahnya itu dari pencipta ke LMK dulu baru ke pengguna. Jadi sebenarnya secara hukum hak cipta tidak ada masalah. Nah, kalaupun mau ada masalah yang saya perhatikan karena perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para pihak ini kadang-kadang tidak jelas. Contoh tadi Kang Supri, saya izinkan untuk digunakan, nggak perlu bayar. Tapi besok-besok tahu kalau digunakan itu menghasilkan keuntungan baru ribut. Iya. Nah ini kan jadi polemik kan gitu ya. Ada juga misalnya lewat LMK narik royalti, kemudian royalti ditarik, dibayarkan tidak transparan. Nah ini jadi masalah. Nah perjanjian antara pemilik hak cipta, LMK dan pengguna harus jelas. Begitu juga pencipta yang langsung dengan pengguna harus jelas. Maka kalau saran saya selalu sampaikan kepada para pencipta musik dan lagu, kalau mau mengizinkan penggunaan musik dan lagu itu buatlah perjanjian secara tertulis supaya hak dan kewajibannya itu jelas. Saya mau tanya ini, bentar Pak, satu. Ini kaitannya sama perjanjian, kan barusan bilang perjanjian. Nah kalau di perjanjian itu Pak, itu bisa nggak sih Pak, misalnya perjanjiannya itu kita sampaikan di dalam perjanjian, kalau nanti kamu melanggar, kamu saya pidana loh, karena ini hak cipta saya, seperti itu. Itu bisa nggak sih Pak di dalam sebuah perjanjian yang terkait dengan hak cipta sebenarnya itu nggak dibuat perjanjian juga sudah ada hukumnya. Jadi itu tindakan yang berlebihan. Kalau perjanjian itu kan bicara hak dan kewajiban, bukan bicara mau menghukum orang. Nah kalau pidana kan sudah diatur di dalam undang-undang hak cipta. Jadi perjanjian ini sifatnya melengkapi dari aturan hak cipta. Justru yang harus diatur itu hal-hal yang tidak diatur di dalam undang-undang hak cipta. Oh berarti saya nggak perlu mengulang ya Pak ya? Saya takutnya kalau beneran jadi penyanyi kan. Jangan. Bapak tidak merestui kalau kamu jadi penyanyi, titik di situ. Hak cipta itu kan yang punya adalah pencipta Pak. Iya. Nah, sekarang saya mungkin agak geser sedikit tapi masih berkaitan. Bagaimana ketika saya menciptakan, karena saya penjual angkring, menciptakan sebuah gerobak angkring kan modelnya seperti ini. Kemudian saya menciptakan gerobak angkring ini dalam bentuk yang baru. Apakah itu bisa masuk hak cipta? Ya, jadi hak cipta itu lingkupnya memang luas, Kang Supri, di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Nah, kalau bicara detailnya, ini bidang seni ini banyak. Ada seni lukis, seni ukir, seni tari, ya kan, seni kaligrafi. Di bidang sastra juga macam-macam, ada karya ilmiah, ada novel, ada komik dan macam-macam. Ilmu pengetahuan, ada program komputer. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira gerobak Kang Supri ini masuk nggak karya seni? Setahu saya, ini harusnya ditanya nanti dengan ahli seni ya. Tapi sedikit saya banyak diskusi dengan orang-orang seni, kalau model-model karya yang bisa di mass production itu anggapannya bukan seni murni, tapi itu seni terapan. Nah seni terapan ini karyanya bisa dilindungi di dua jenis haki. Satu hak cipta, satu desain industri. Desain industri ini jenis lain dari hak kekayaan intelektual. Maka biasanya kecenderungannya kalau desain gerobak begini, itu harusnya ke desain industri.
Tapi tidak sedikit juga saya kenal dengan para pengrajin seni terapan itu banyak juga yang melindungi hak cipta sebagai seni terapan. Karena seni itu ada dua, seni murni dan seni terapan. Dan memang di dua-dua undang-undang tadi dimungkinkan itu dilindungi. Saya kira gitu. Mantep. Coba Pak. Mudah-mudahan sering kesini Pak. Oh iya, insya Allah. Nanti kita ajak teman-temannya Kang Supri yang lain, kita ajak ke sini nanti. Enggak Pak, saya sudah ini, tapi saya habis ini mau ngobrol sama teman-teman saya tadi yang kaitannya masalah nonton bareng tadi Pak. Karena ini sangat menguntungkan itu Pak, saya harus coba itu. Nanti ini sebelum beliau pulang, ini nasi sama ini dikasih apa sih kresek gitu loh. Oh nggak usah banyak-banyak Kang. Nggak apa-apa, nanti saya kesini lagi kalau pengen. Wah, pokoknya udah cukup. Pak Budi kalau sini gratis semuanya. Pak. Alhamdulillah, Ini terima yang luar kasih. biasa ini. Tapi jangan sering-sering gratis, kasihin Kang Supri nanti. Nggak bakalan rugi. Gimana deh? Sudah cukup Pak. Wah, Saya. paham ya? Paham. Ini berapa SKS Pak ini? Berapa SKS ya? Banyak lah pokoknya. Ini mudah-mudahan di luar kita, Nduk. Nanti mudah-mudahan di luar sana ini menjadi paham terkait dengan masalah hak cipta, royalti dan lain sebagainya. Karena memang masih awam. Dan mungkin bagi pemirsa semuanya, beliaunya ini punya. Jadi kalau berkaitan dengan yang masalah royalti, hak cipta segala macam, bisa langsung ke Fakultas Hukum. Kalau enggak itu melewati LKBH UI gratis. Nanti bisa kita pertemukan dengan Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol yang lain Kang Supri. Amin, Pak. Karena ini baru sebagian ceritanya, ya kan? Sebenarnya mohon maaf ini. Makanya saya berharap Pak Budi bisa tiap hari lah. Kalau tiap hari nanti Mbak Lisa kacau kuliahnya di sana. Ini tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan soalnya Pak, yang orang ke sini menjawab pertanyaan saya, Bapak saya itu Masya Allah. Yang jelas kan memang banyak orang masyarakat kita ini awam terkait. Betul. Luar biasa sekali ini yang mungkin sudah menjadi rahasia umum, tapi ini pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depan terkait royalti hak cipta supaya menjadi paham semua sehingga Ya, mudah-mudahan menciptakan sesuatu ini nanti Ya. betul-betul bisa Iya. dibenahi secara administrasi. Ya, amin. Mudah-mudahan ini. Itu teman-teman, apabila teman-teman angkringan hukum punya pertanyaan, silahkan untuk tuliskan di kolom komentar atau bisa datang dan berkonsultasi di LKBH FHUI di Jalan Lawu nomor 3 Kota Baru Yogyakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan nonton video angkringan hukum lainnya. Ingat, hukum ada untuk kita pahami, bukan untuk kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam acara Angkringan Hukum LKBH FHUI.